Metode cluster terbagi menjadi dua, yaitu metode hierarki dan metode non-hierarki. Metode hierarki ini artinya kita mengukur kemiripan antar observasi itu secara bertahap dan kita mengelompokkannya itu secara bertahap. Ya. Kalau kita mengelompokkannya mulai dari masing-masing individu, misalkan ya, di satu kelas itu ada 35 mahasiswa. Di awal 35 mahasiswa itu kita anggap sebagai kelompok sendiri-sendiri. Jadi ada 35 kelompok. Kemudian dari 35 kelompok tersebut antar kelompok diukur jarak kemiripannya. Sehingga akan ada kelompok-kelompok yang akhirnya bergabung dan jumlah kelompok menjadi berkurang. Awalnya 35 bisa menjadi 30. Karena ada 5 yang mengelompok menjadi 1. Kemudian diukur lagi jarak antara kelompok yang lain dengan kelompok yang baru tadi. Sehingga lama-lama kelompok itu menjadi satu kelompok yang besar. Itu disebut dengan metode klaster hierarki aglomerasi. Jadi mulai dari satu persatu individu dianggap satu klaster, lama-lama menjadi satu klaster yang besar. Metode hierarki yang aglomerasi ini ada 3 jenis, yaitu single linkage, average linkage, dan centroid. Single linkage, complete linkage, average linkage, Schwartz, dan centroid ya. Nah, yang akan kita bahas adalah yang 3 ini, single, complete, dan average. Single linkage atau nearest neighbor, tetangga yang paling dekat. Prinsip dari single linkage itu, kita akan memilih jarak yang paling kecil. Ingat, inti dari metode cluster itu adalah kita harus menghasilkan matriks jarak. Contoh, terdapat data tentang kejahatan per 100.000 populasi di beberapa kota di Amerika. Kita hitung ada berapa? Ada sekitar 16 kota. 1, 2, 3, 4. Ya, ada 16 kota dengan variabel yang akan menjadi dasar pengelompokannya ada sekitar 7 variabel ya. Ada 7 variabel tentang kejahatan. Mulai dari murder, rape, robbery ya. Kemudian kita harus menghitung matriks jarak antar observasi ini, bukan antar variabel ini. Jadi kita akan menghitung jarak antara Atlanta dengan Boston, Atlanta dengan Chicago, dan seterusnya. Dengan rumus apa? Dengan rumus Euclidean yang kita sudah bahas di awal. Jadi jarak antara Atlanta dan Boston itu merupakan penjumlahan kuadrat antara 16,5 dikurangi 42 kuadrat ditambah 24,8 dikurangi 13,3 kuadrat, terus kemudian diakarkan. Itu adalah nilai jaraknya. Lalu kita buat matriks jaraknya. Ini adalah matriks D-nya. Karena ada 16 kota, berarti barisnya jumlahnya 16, kolomnya juga 16. Diagonalnya nilainya 0 karena itu adalah jarak dengan dirinya sendiri. Lalu kita lihat mana jarak yang paling kecil. Jarak yang paling kecil itulah yang akan menjadi kelompok yang pertama kali terbentuk. Ini berarti antara Detroit dengan kota yang kelima yaitu Denver. Jadi yang pertama kali mengelompok adalah Detroit dan Denver karena jaraknya adalah 358, paling kecil di antara semuanya. Nah, karena Detroit dan Denver sudah menjadi satu kelompok, otomatis matriks ini akan berkurang ukurannya yang tadinya adalah 16 kali 16 menjadi 15 kali 15. Kalau begitu, nanti baris ini akan ada yang namanya adalah klaster 1 yang merupakan gabungan antara Denver dan Detroit. Begitupun di kolomnya. Seperti ini, C1. C1 ini adalah gabungan antara Denver dan Detroit. Karena bentuknya sudah seperti ini matriks jaraknya, maka kota-kota yang lain juga harus dihitung jaraknya ke klaster yang baru terbentuk tersebut. Bagaimana cara menghitungnya? Atlanta dengan C1, karena kita menggunakan single linkage, maka kita prinsipnya adalah memilih minimal jarak. Kita akan
hitung jarak antara Atlanta dengan Denver bagian dari C1 dan Atlanta dengan Detroit. Kenapa Detroit dan Denver saja yang kita cari? Karena anggota C1 hanya Denver dan Detroit. Jarak antara Denver dan Atlanta adalah 693. Detroit dengan Atlanta adalah 716. Minimalnya 693. Maka jarak antara Atlanta dengan C1 adalah 6936. Nih. Lalu ini adalah jarak antara C1 dengan Boston. Begitu seterusnya. Cari nilai minimalnya, tuliskan di matriks D yang baru. Lalu berikutnya, setelah terbentuk matriks baru yang ukurannya 15 kali 15, kalian akan mencari nilai minimalnya lagi. Di sini nilai minimalnya adalah 447. Nah, maka berikutnya kalian akan mengelompokkan antara Boston dan Chicago menjadi klaster yang baru C2. Begitu seterusnya sampai akhirnya akan ada 4 klaster yang terbentuk seperti ini ya. Di mana klaster ketiga itu terdiri dari Dallas, Denver, dan Detroit. Jadi Denver dan Detroit ini bergabung dengan Dallas. Sedangkan C4 ini adalah Atlanta, Boston, dan Chicago. Kalau kita buat tahapannya, karena ini adalah hierarki, maka bentuk dendrogramnya adalah seperti ini. Ini awalnya ada 16 kota. Yang pertama kali terkelompok adalah yang Detroit dan Denver. Kemudian berikutnya adalah Chicago dan Boston. Berikutnya adalah ini, Detroit, Denver, dan Dallas. Lalu yang berikutnya, Chicago, Boston, dan Atlanta. Cara menentukan kalau kita mau membentuk 2 klaster, maka yang kita lihat adalah ujung ini ya. Kalau 2 klaster. Tapi kalau kita mau membuat 4 klaster, yang kita lihat adalah ujung vertikal yang ini. Ini ada 4 ya. Jadi tergantung kita mau membentuk berapa klaster. Nah, untuk metode complete linkage, fastest neighbor, tahap pertamanya sama, tapi prinsipnya dari complete itu adalah kita mencari nilai maksimal, bukan minimal. Tahapan pertamanya sama, matriks jarak kita bentuk dari data yang tadi. Yang pertama kali kita kelompokkan yang minimal, tetap yang pertama kali. Tetapi ketika kita membuat jarak atau menghitung ukuran jarak kesamaan antara C1 dengan observasi yang lainnya, maka yang kita pilih adalah nilai maksimalnya, bukan nilai minimal. Kalau tadi minimal ini metode single linkage, maka yang maksimal adalah metode complete linkage. Masukkan 716 ini ke sini ya. Begitu seterusnya. Lalu yang nanti kita kelompokkan berikutnya tetap yang paling kecil, bukan yang paling maksimal. Maksimal ini hanya untuk diletakkan di ukuran jarak ini. Tapi untuk mengelompokkan tetap pilih yang jaraknya paling kecil. Oke, ini hasilnya. Kalian bisa cek apakah ada perbedaan antara metode single linkage dan complete linkage. Harusnya sama ya. Terakhir adalah average linkage. Average linkage, average berarti dia prinsipnya adalah menghitung rata-ratanya. Bukan yang paling kecil atau yang paling besar, tapi rata-rata jarak dari keduanya. Contoh ini dengan data yang lain. Ini ada 5 observasi. Yang pertama kita kelompokkan jaraknya yang paling kecil. Ini matriks jaraknya. Maka 3 dan 5 kita kelompokkan. Ketika 3 dan 5 sudah dikelompokkan, kita akan membuat matriks jarak baru. Berarti kita harus mengukur antara 35 dengan 1, 35 dengan 2, 35 dengan 3, 35 dengan 4. Caranya adalah dengan menghitung jarak antara 3 dan 1, itu 3 ditambah dengan 5 dan 1, itu 11, lalu dibagi dengan banyaknya pasangan ini tadi, 2, 31 dan 51, 2, berarti 7. Maka jaraknya yang kalian tulis adalah 7 antara 35 dan 1. Ya, jadi kalian buat matriks baru, ada baris 35 dengan observasi 1 itu jaraknya adalah 7.
Begitupun dengan observasi yang kedua. Nanti kalian hitung antara 3 dengan 2, 5 dengan 2, dan seterusnya. Oke, itu saja untuk metode hierarki.